bisa menikmati cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Swordsman. Mengisahkan seorang ahli pedang setengah buta dan tinggal di pegunungan yang harus kembali bertarung demi menyelamatkan orang yang paling disayanginya. Film ini diawali dengan sebuah scene di depan istana. Tiba-tiba saja, sebuah anak panah melesat, tapi berhasil ditahan oleh seorang pengawal raja bernama Taeyul. Anak panah itu semakin banyak ditembakkan, membuat para pengawal yang ada di situ bertumbangan. Kini hanya Taeyul yang masih berdiri, dan dia kini berhadapan dengan para musuh yang jumlahnya lebih banyak. Mereka ini adalah para pengawal dari pemerintahan, dan datang untuk menangkap majikan Taeyul atas tuduhan membunuh. Taeyul pun berdiri berhadapan dengan mereka. Lalu pemimpin mereka maju ke depan. Dia bernama Sung Ho. Sung Ho tahu dia tak akan bisa menangkap sang raja kalau Taeyul masih berdiri di situ. Maka dia pun menantang Taeyul bertarung. Pertarungan pun dimulai. Serangan cepat diperlihatkan mereka berdua. Permainan pedang sangat cepat dan tingkat tinggi. Taeyul terkena tebasan pedang di tangannya. Lalu scene dari pertarungan itu berhenti dan adegan langsung berpindah setelah bertahun-tahun kemudian. Di sebuah hutan, terlihat seorang gadis remaja sedang berburu kelinci. Dia ditemani oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Taeyul. Gadis ini adalah anak dari Taeyul bernama Tae-ok. Keadaan Taeyul sepertinya ada yang tak beres. Penglihatannya kabur. Matanya memang terlihat mengabur dan sekarang sedang diperiksa oleh seorang tabib. Tabib itu berkata kalau di kota bernama Joseon ada obat yang bagus dan bisa menyembuhkan mata Taeyul ini. Mendengar itu, Tae-ok merasa senang. Lalu kemudian, tabib itu pun pamit untuk pulang. Tae-ok berbicara pada ayahnya agar segera pergi ke kota Joseon untuk membeli obat itu. Tapi tampaknya Taeyul tak bersemangat dan berkata asalkan Tae-ok sehat maka dia baik-baik saja. Tae-ok pun marah dan masuk ke rumah. Karena merasa tak enak, maka mau tak mau Taeyul pun mengabulkan keinginan anaknya itu untuk pergi ke kota. Sementara itu di tempat lain, terlihat Sung Ho sedang berdiskusi dengan pejabat dan bangsawan lain. Dia berdiskusi mengenai dirinya yang ingin berhenti dari posisinya sebagai kepala pengawal pemerintahan. Selain itu, mereka juga membicarakan rumor mengenai kelompok membuat onar di kota mereka yang sukanya berbisnis jual beli budak. Kelompok itu bernama Huang, berasal dari dinasti Qing. Kembali pada Taeyul dan anaknya yang kini sudah berada di kota Joseon. Tae-ok tampak gembira karena ini pertama kalinya dia pergi ke kota, karena seumur hidupnya dia hanya tinggal di gunung bersama ayahnya. Dia mencoba barang-barang di sana dan makan bersama ayahnya. Sedang asiknya berjalan-jalan, mereka melihat orang-orang sedang bergerombol, sepertinya ada keributan di sana. Ternyata di sana kelompok membuat onar yang bernama Huang sedang mengambil paksa salah satu wanita di sana untuk dijadikan budak. Terlihat suaminya memohon agar istrinya itu jangan dibawa. Lalu muncullah 3 orang berkuda yang merupakan ahli bela diri dari kelompok Huang. Suami itu memohon pada salah satunya agar jangan membawa istrinya pergi. Tapi dia malah dipukul. Tae-ok melihat kejadian itu dan ingin melawan mereka, tapi ditahan oleh ayahnya. Kemudian muncullah beberapa pengawal pemerintahan. Awalnya mereka hendak mengamankan para pembuat onar itu. Tapi ketika tahu bahwa mereka adalah kelompok Huang, mereka malah mundur dan ciut. Sepertinya kelompok ini punya pengaruh besar, bahkan pemerintah pun takut pada mereka. Kemudian di tempat lain muncullah ketua kelompok Huang, sekaligus utusan langsung dinasti Qing. Dia bernama Guru Tai. Dia disegani bukan hanya karena jabatannya sebagai ketua, tapi juga karena dia seorang pendekar pedang tingkat tinggi yang ditakuti lawan-lawannya. Guru Tai berbicara mengenai perseteruan dinastinya, yaitu dinasti Qing, dan dinasti lawannya dinasti Ming. Perwakilan dari dinasti Ming ini adalah seorang pejabat dan bangsawan bernama pejabat Li. Diskusi mereka tak mencapai kata sepakat, malahan Guru Tai menghina kota Joseon sebagai kota yang dibuat dengan payah. Mendengar itu, Sung Ho tersinggung dan menghentakkan senjatanya. Guru Tai lalu berkata kalau sepertinya daripada melanjutkan pembicaraan, lebih baik kita melihat pertunjukan para ahli pedang dari masing-masing kubu. Sehingga dimulailah pertarungan antara Sung Ho dari kubu dinasti Ming dan anak buah Guru Tai dari kubu dinasti Qing. Kita panggil saja dia si botak. Pertarungan pun dimulai. Awalnya si botak menyerang dengan ganas, membuat Sung Ho bertahan dan mundur mencari celah.
Sung Ho pun merubah kuda-kuda bertarungnya dan mulai menyerang. Serangan yang kini jauh lebih cepat dan bertenaga membuat anak buah guru Tai itu kewalahan. Lalu sebuah gerakan gegabah dilakukan si botak yang membuat Sung Ho menghunuskan pedangnya tepat di lehernya. Kalau tak ditahan, si botak bisa langsung berlubang lehernya. Pertarungan pun dihentikan dan guru Tai berjalan mendekati mereka. Dia memuji Sung Ho karena keahlian pedangnya. Lalu guru Tai pun pergi dari situ. Di tempat lain, Taeyul dan Taeok tiba di kediaman seorang pejabat yang menurut tabib waktu itu, mereka menjual obat untuk menyembuhkan mata Taeyul. Pihak pejabat berkata kalau obat itu memang ada, tapi harganya sangat mahal. Taeok mencoba membayarnya dengan kulit binatang yang dibawanya, tapi harga itu tak cukup untuk membeli obat tersebut. Untungnya, pihak pejabat itu tidak marah, malahan dengan baik hati menawarkan uang, tapi ditolak oleh Taeok. Mereka pun pergi dari situ. Baru beberapa langkah, mereka berpapasan dengan guru Tai. Ternyata, kediaman itu adalah kediaman pejabat Lee, dan mau tak mau, pejabat Lee harus menjamu utusan dinasti King tersebut demi menjaga hubungan baik. Guru Tai lalu berbicara dengan seorang kepala pejabat di situ bernama Seon. Guru Tai berkata kalau dia tertarik untuk jual beli budak di kota ini. Seon tersinggung dengan perkataan guru Tai itu, tapi dia menolak dengan sopan, walaupun sambil menahan emosinya. Sementara itu, Taeyul dan Taeok kembali pulang ke gunung dengan tangan hampa, tak berhasil mendapatkan obat. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke rumah bibi Taeok untuk beristirahat. Shin berpindah ke tempat kediaman guru Tai. Dia sedang kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah Sung Ho. Sung Ho yang telah mengundurkan diri sebagai pengawal pemerintahan ternyata sekarang beralih masuk dan bergabung ke dalam kelompoknya guru Tai. Kembali di kediaman bibi Taeok, seorang wanita datang ke tempat itu. Wanita itu berkata kalau pejabat Lee sedang membutuhkan seseorang untuk merawat orang-orang sakit. Bahkan pejabat Lee menawarkan Taeok untuk menjadi anak angkatnya. Tak hanya itu, Taeok pun akan diberi obat untuk menyembuhkan mata ayahnya jika dia mau menjadi anak angkat pejabat Lee. Taeok pun langsung menyetujuinya dan merasa sangat gembira. Lalu, ketika Taeok hendak pulang diantar oleh Seon, beberapa pelayan di situ berlarian panik. Ada sesuatu tak beres tengah terjadi. Seon masuk ke rumah dan ternyata anak buah guru Tai sedang berbuat ulah. Dia memaksa para pelayan wanita untuk membuka pakaian mereka dan memaksanya untuk melayani mereka. Tentu saja itu membuat Seon geram. Pengawal pribadi Seon langsung maju ke depan dan menantang mereka. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua melawan seorang anak buah guru Tai. Tapi kemampuan bertarung mereka masih kalah. Seon dan pengawalnya jatuh tersungkur. Di saat itu, muncullah Taeok melempar batu pada anak buah guru Tai. Dia marah dan hendak memukul Taeok. Kemudian muncullah Taeyul, datang untuk melindungi anaknya. Taeyul tak ingin ada keributan dan meminta maaf atas kelakuan anaknya itu. Dia bahkan bersedia bersujud di depan mereka. Tapi anak buah guru Tai melunjak. Dia berkata kalau Taeok akan mereka ambil sebagai permintaan maaf. Taeyul langsung naik pitam mendengarnya dan serangan tiba-tiba datang padanya. Taeyul berhasil menahannya. Si botak, anak buah guru Tai, langsung menyerang Taeyul. Taeyul menghindar dan bertahan dengan mudah. Lalu Taeyul mulai menyerang si botak dengan kemampuan bertarungnya. Anak buah guru Tai itu pun mengaku kalah. Di saat itu, dari kejauhan, Sung Ho melihat pertarungan Taeyul dan sadar kalau ternyata Taeyul adalah orang yang pernah dia hadapi bertahun-tahun lalu. Ketika itu mereka sedang bertarung. Kedua pedang mereka saling berbenturan dan serpihan pedang mengenai mata Taeyul. Inilah penyebab sekarang mata Taeyul menjadi setengah buta. Lalu di sana terlihat Raja Taeyul keluar dan menyerahkan diri. Dia berpesan pada Taeyul untuk menjaga anak raja itu dan bawalah pergi. Dan kini anak itu telah tumbuh menjadi remaja. Dialah Taeok. Taeok kini mengetahui kalau dia sebenarnya adalah anak seorang raja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Taeok dijemput di rumah bibinya oleh utusan dari pejabat Lee. Mulai hari ini, Taeok telah menjadi anak angkat pejabat Lee dan akan tinggal di sana. Ada rasa sedih di hati Taeok karena harus berpisah dengan ayahnya. Tapi ini adalah keputusan yang telah diambilnya. Sementara itu, di tempat lain, Guru Tai mengetahui kalau anak buahnya kalah bertarung dengan Taeyul. Dia pun marah dan merencanakan sesuatu untuk melenyapkan Taeyul dengan menggunakan para ninja suruhannya untuk berbuat onar. Di hutan, ketika Taeyul
sedang berjalan kaki, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang dari atas. Lalu muncullah beberapa ninja lain menyerang Taeyul. Taeyul bisa menghabisi mereka. Kini Taeyul sadar kalau sepertinya anaknya sedang dalam masalah. Di kediaman pejabat Lee, para ninja suruhan Guru Tai datang ke sana dan berbuat onar. Taeok melihat dari jendela dan merasa ketakutan. Dia lalu bersembunyi di dalam rumah, namun akhirnya ketahuan oleh mereka. Taeok lalu digiring keluar dan dibawa oleh Guru Tai. Taeyul datang tak lama kemudian. Di sana dia bertemu dengan si botak. Dia langsung bertarung melawannya. Kemampuannya jauh di atas si botak, dan akhirnya si botak berhasil Taeyul kalahkan. Ketika memeriksa keadaan, dia datang terlambat. Taeok sudah ditangkap dan dibawa oleh Guru Tai ke markasnya. Keesokan harinya, pejabat Lee menyiapkan puluhan prajurit untuk pergi ke markas Guru Tai hendak menyelamatkan Taeok. Mereka pun berangkat. Pejabat Lee pun ikut bersama rombongan tersebut. Sesampainya di sana, para prajurit dari kedua kubu sedang berhadapan. Lalu dari arah belakang, seseorang melemparkan senjata dan mengenai kepala prajurit pejabat Lee. Para prajurit pejabat Lee langsung maju menyerang. Tapi tiba-tiba prajurit Guru Tai memakai senapan. Mereka langsung menembaki dan dalam sekejap prajurit pejabat Lee tak ada yang tersisa. Mereka pun kini mengeruskan pedang pada pejabat Lee. Tiba-tiba muncullah Taeyul. Dia langsung diserang oleh kedua anak buah Guru Tai. Pertarungan pun terjadi. 2 lawan 1, Taeyul menghadapi mereka dengan kemampuan tinggi. Lalu para prajurit bersenapan datang dan mulai menembaki Taeyul. Taeyul berlindung di balik tubuh musuhnya dan merangsek maju dan menebas satu persatu musuhnya. Hingga akhirnya tak ada satupun yang tersisa. Namun, baru saja Taeyul hendak menyarungkan pedangnya, muncul dari belakang segerombolan ninja. Pertarungan kembali dimulai. Taeyul kini melawan para ninja yang lincah dan kemampuan bela diri mereka lebih tinggi. Taeyul sempat kewalahan dan terkena beberapa sabetan dan terluka karenanya. Tapi akhirnya, Taeyul kembali berhasil menghabisi mereka semua. Taeyul berjalan tertatih-tatih karena lukanya cukup parah. Hingga akhirnya dia sepertinya tak sanggup lagi, lalu jatuh ambruk dan pingsan. Beberapa waktu telah berlalu, Taeyul tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan mendapatkan dirinya berada di sebuah rumah. Dia pun teringat lagi akan anaknya dan langsung pergi keluar. Di sana dia bertemu dengan Seon. Seonlah yang ternyata merawat Taeyul ketika dia terluka. Taeyul berterima kasih padanya dan dia langsung pergi lagi untuk menyelamatkan Taeok. Dengan berkuda, Taeyul pergi lagi ke markas Guru Tai. Ketika hampir sampai di tengah desa, dia bertemu dengan Sang Ho. Kini Sang Ho telah berada di pihak Guru Tai dan tak bisa membiarkan Taeyul lewat. Pertarungan adalah satu-satunya jalan. Pertarungan pun dimulai dan keduanya langsung bergerak cepat untuk menyerang dan bertahan. Guru Tai menyaksikan dari atas dan terlihat sangat menikmatinya. Pertarungan berlanjut. Taeyul mengelak dan langsung berbalik menyerang. Pedang sudah berada di leher Sang Ho, tapi Taeyul tak meneruskannya. Dia tahu kalau dia sudah menang. Sang Ho pun mengaku kalah. Guru Tai melihat itu semua dan merasa tak senang. Lalu, dengan berdiri di belakang Sang Ho, dia menghunuskan pedangnya dan langsung memotong leher Sang Ho dengan satu sabetan panjang, sambil berkata kalau orang yang kalah sudah tak ada gunanya lagi. Sang Ho langsung tewas seketika. Guru Tai lalu mengajak Taeyul untuk bertarung di tempatnya. Sesampainya di sana, pertarungan langsung dimulai. Serangan cepat dari Guru Tai membuat Taeyul kewalahan. Taeyul terluka karena serangan Guru Tai. Darah mengucur dari kakinya. Kemudian, terlihat Taeok dibawa ke hadapannya dengan kondisi dirantai dan dijaga oleh seorang seliru Guru Tai. Taeyul menjadi marah, langsung menyerang lagi Guru Tai. Kini serangannya lebih cepat dan lebih kuat. Guru Tai terkena tebasan pedang Taeyul. Kemudian tanpa diduga, Taeyul berbalik badan dan langsung menyabet seliru Guru Tai. Darah mengucur dari lehernya. Dia langsung tewas. Itu membuat Guru Tai sangat marah. Keduanya bertarung dengan sengit. Lalu Taeyul melemparkan pedangnya dan langsung mengenai leher Guru Tai. Lalu dengan sekuat tenaga dia menusuk perutnya. Dengan penuh rasa sakit, Guru Tai terlihat sekarat karena pedangnya tertancap dalam di tubuhnya. Lalu Taeyul menambah tusukannya lebih dalam yang akhirnya mengakhiri hidup Guru Tai. Guru Tai telah tewas. Taeyul langsung menghampiri
menghampiri Taeok dan memeluknya. Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan anaknya. Dan film pun selesai. Nah, itulah guys, seluruh alur cerita dari film The Swordsman. Seorang ayah akan berbuat apapun demi menyelamatkan anaknya, sekalipun dia bukan anak kandungnya. Dan kini, Taeok mengerti kenapa dia harus selalu dekat ayahnya, karena dia adalah keturunan seorang raja. Tapi dia lebih memilih untuk tetap hidup bersama Taeyul di gunung, hidup tentram tanpa ada perkelahian. Selain itu, di film ini, akting Joe Taslim sebagai guru Tae patut diacungi jempol. Perannya sangat vital sebagai peran antagonis. Joe Taslim berhasil membanggakan Indonesia karena perannya di film Swordsman ini. Oke guys, aku rasa sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada request film, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video